Halo Sobat Thinkers, ketemu lagi dengan aku Yoji. Nah, aku bakal nemenin teman-teman di this podcast spesial Ramadan Edition. Tak jemu-jemu, saya mengingatkan teman-teman untuk podcast ini bakal tayang 2 minggu sekali di setiap hari Jumat, teman-teman. Nah, biar nggak ketinggalan informasinya, jangan lupa tekan tombol lonceng yang ada di video di bawah video ini ya. Dan kalau bisa ikutin sosial media kita, Instagram, TikTok, apalagi YouTube, banyak banget dah. Silakan nanti dilihat di link deskripsi kita. Tidak terasa ya, kita udah kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Nah, bulan suci Ramadan ini apa ya? Alhamdulillah banget gitu. Memberikan kita nikmat yang banyak sekali, dan Allah pun juga kita diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat berjumpa lagi di tahun ini. Nah, suasananya itu beda, makin bil hikmah dan juga makin seneng, makin menyenangkan gitu. Kenapa? Karena banyak sekali di bulan Ramadan ini yang terjadi. Nah, apalagi kalau diinget-inget ya, Ramadan di awal kali kita, pertama kali kita puasa, Sobat Thinkers pun juga pasti ngerasain tuh, pertama kali ngerasain puasa, Ramadan pertama kali gitu. Itu pasti kan berbeda ya. Nah, gimana sih keseruannya gitu kan. Nah, kali ini aku nggak bakal sendirian nih, nggak cuman aku aja yang menceritakan gimana serunya saat ngerasain Ramadan yang pertama kali. Saat ini aku, Yoji, bersama dengan tamu kita, yaitu Kak Tania. Ya, bisa kenalin ke Sobat Thinkers, Kak Tania. Siapa sih Kak Tania itu, dan lagi mengikuti pendidikan di Think Indonesia School ini di kelas berapa? Nama aku Tania, aku Mhm. sekarang lagi menempuh pendidikan di Think Indonesia School di paket A6 kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nah, perlu diketahui teman-teman, nah ini kalau Kak Tania itu berbeda dengan Kak Egi nih, di mana Kak Tania ini mengikuti program apa Kak Tania? Uh, Homeschooling and Homeschooling. activity ya? Ya. Nah, Kak Tania mengambil activity apa nih kalau boleh tahu? Bisa di-share ke Aku teman-teman. ngambil activity cooking. Ngambil activity cooking Ya. aja, nggak ada yang lain ya? Kayaknya ada yang lain, tapi kayaknya cooking doang. Cooking doang, oke. Nah, kalau mendengar activity cooking ya, itu pasti seru ya, apalagi kalau di bulan Ramadan ini. Nah, salah satunya hari ini juga Kak Tania lagi pembelajaran onsite ya, atau di sekolahan. Ya, Tadi Kak Tania apakah sudah melakukan kegiatan cooking, udah. activity cooking? Udah. Oke, boleh di-share nih pengalamannya. Tadi ngapain aja sih gitu? Kita bikin martabak mini gitu. Martabak mini ya, Nah, buat dibagikan ke masyarakat umum ya, ya, buat takjil ya. buat takjil. Oke, nah itu salah satu kecil kegiatan kita ya. Ini masih kecil sih. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman kegiatan di activity di Think Indonesia School ini. Nah, kembali lagi nih, kalau mendengar kata Ramadan, nah apa sih yang bakal terlintas di pikiran Tania gitu? Hmm, Sahur, terus sahur? puasa, terus menghadapi berbagai cobaan selama puasa. Oke, cobaan ya. Banyak sepertinya cobaannya. Tapi sebelum melanjut ke cobaannya nih, Ramadan pertama kali Kak Tania itu kayak gimana ya? Pas pertama kali Mhm, itu aku belum kuat puasa sampai maghrib, jadi mhm. kayak sampai setengah hari doang dulu gitu. Oke, itu waktu umur berapa? Kalau Mister Itu Yuji waktu pertama kali puasa Ramadan ya, itu kelas 6 sih sepertinya. Kalau Tania aku kelas pertama berapa? kali puasa itu kuat full itu kelas 4. Itu pertama kali bisa kayak full hampir 1 bulan gitu. Kelas 4. Wih, Hmm. Sriwijaya kelas 6 teman-teman. Perbedaannya kenapa ya waktu itu ya? Sepertinya karena waktu itu Mister Yoji nakal kali ya. Akhirnya ingat betul kenapa, karena sebelum kelas 6 masih suka bolong dan akhirnya dianggap tidak sah gitu puasanya. Nah, Ya, akhirnya ya. baru official bisa merasakan Ramadan pertama kelas 6. Kalau Tania kelas 4 ya? Kelas 4 itu kebanyakan fullnya kelas 4 gitu. Fullnya kelas Itu 4. pertama Oke, kali wah full alhamdulillah banget ya banyak. teman-teman. Nah, itu perasaan pertama kali nyoba puasa Ramadan, puasa pertama itu gimana Tania? Yang full itu. Iya, yang pertama kali. Masih inget nggak feel-nya, vibes-nya?
Feelnya itu kayak apa ya, seneng aja bisa ikut puasa gitu, kayak Mm-mm. kayak yang lain gitu ya puasa. Tapi karena puasanya masih setengah hari pas pertama kali puasa Oh, setengah hari. itu jadi kayak kok cuman setengah hari tapi kalau full nggak Mm-mm. kuat gitu. Oh, kalau full nggak kuat. Oke, oke, oke. Nah, pertama kali puasa itu Tania dengan kesadaran diri atau dari mama atau Dua-duanya ada. oh kayak disuruh terus kemudian kayak ya udahlah kayaknya aku udah waktunya puasa, Iya, belajar puasa gitu iya. ya. Oke, oke, oke. Terus tantangan apa sih yang dirasain Tania waktu pertama kali puasa, ada nggak? Kalau Godaan dari teman mungkin, ini aku nggak puasa loh, aku makan ini gitu, kalau nggak? temen sih semuanya puasa ya. Maksudnya kayak kalau kita main itu kita Mm-mm. menghormati teman-teman yang puasa gitu. Tapi kalau misalnya lagi lihat apa ya, sosmed gitu ya, itu Mm-mm. kalau puasa tuh lebih sering lewat makanan. Gak tau kenapa. Aneh ya, Ya, ketika bukan Ramadan itu iya, makanan jarang sekali lewat. iya, Ketika Ramadan banyak sekali yang lewat. iya banyak banget. Oke, kegiatannya waktu Tania pertama kali puasa ya, ya itu apa? Waktu pertama kali puasa. Pertama kali puasa itu kegiatannya ya bangun sahur, situ Hmm, sahur makan gitu, minum banyak gitu. Habis itu pas apa ya, udah azan kan udah nggak makan, jadi ya, ya udah diam aja gitu. Sholat, tidur sampai agak siangan gitu. Biasanya kan libur ya, jadi bisa tidur libur. lah sampai jam berapa? Jam 8, setengah 9 gitu. Habis itu Oke, ya lanjutin puasa aja kayak pada umumnya gitu. oke. Nah, dari Sobat Inkers juga bisa nih berbagi pengalaman pertama kali puasa di kolom komentar. Boleh nih, nanti kita juga bakal sharing-sharing di kolom komentar. Nah, awal kali puasa nih, pernah nggak Tania tuh masih belum paham gitu. Puasa tuh harusnya sampai maghrib loh, bukan setengah hari loh gitu. Pernah nggak kayak baru tahu "Oh, ternyata harus sampai maghrib ya gitu. Sebenarnya aku udah kayak udah tahu sih kalau puasa itu sampai maghrib. Cuman karena pas itu aku Ya? masih kecil lah ya. Jadi Mm-mm. kayak masih dibolehin puasa sampai setengah hari gitu. Tapi aku berusaha untuk Oh, hari-hari berikutnya puasanya tuh sampai maghrib gitu. oke, keren banget nih teman-teman. Nah, Mister Yogi itu dulu waktu awal kali puasa itu sempat nggak paham ya karena mungkin ya udahlah FOMO ya gitu ya, ngikut-ngikutin gitu. Dimana puasa buka puasa ya maghrib ya, habis itu puasa lagi sampai sahur gitu. Ternyata salah gitu. Ternyata apa ya, kalau sudah buka puasa boleh makan sampai sahur gitu. Nah itu eh, hal yang cukup mengecewakan ya bagi Mister Yoji. Kenapa? Karena belum tahu ternyata kalau puasa tuh sampai apa maghrib, habis itu boleh makan sepuasnya Ya. gitu. Nah, eh, tantangannya Tania ketika awal kali puasa tadi apa Tania? Sorry, ada gangguan dari sosial media ya. Terus habis itu juga Kak, lapar juga. lapar, ya lapar sih udah pasti ya. Iya. Nah, kalau gangguan dari manusia ada nggak Tania? I mean kayak mungkin temannya Tania yang nggak puasa mungkin. Temen yang nggak puasa tuh kayak nggak pernah makan di depan temen yang puasa sih kebetulan. Oh gitu. Ya. Oke, oke, oke. Nah, oke. Kalau ngomongin puasa ya, udah pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya makanan khas. Ya. Makanan khas yang kita sukai, yang kita cintai gitu. Yang kita tunggu-tunggu kehadirannya ketika bulan Ramadan. Kenapa sih? Karena beda nggak sih Tania ketika belum Ramadan itu melihat katakanlah pecel gitu ya, khas Madiun. Itu biasa aja. Tapi ketika Ramadan datang, ini adalah makanan yang paling enak, paling manis, paling indah di mata gitu. Nah, kalau menurut Tania ada nggak makanan yang itu kalau bulan Ramadan ini udah pasti aku Makan tunggu kehadirannya sih. apa ya? Tiap Hmm? Ramadan itu pasti ada rendang di rumah. Oh, setiap hari ada rendang. Enggak, pasti hari Oh, juga enggak. Aku dong. pikir Wah, setiap hari ada rendang gitu bagi disediain mama gitu. Tapi request setidaknya 2 minggu sekali ada lah rendang gitu atau gimana? Em, enggak setidaknya setiap minggu atau 2 minggu sekali ada sih. Cuman kadang-kadang kalau kita tuh bosen lah makan itu atau itu gitu. Jadi kita Hmm? request boleh kayak sekali-kali mungkin
mau dong rendang gitu, atau selain rendang apa ya? Pasti nggak cuma satu sih, ada lagi ya. Banyak, tapi aku lupa. Banyak. Coba. Jajanan ringan. Oke, kalau bukan makanan berat, jajanan ringan. Kalau Mister Yoji itu ada sih, kue cucur. Itu Mister Yoji suka sih. Ketika Ramadan udah pasti bikin enak banget. Cookies. Cookies. Pasti manis-manis ya Tania ya. Iya, suka manis. Oke. Rendang yang berat ya, makanan berat ya. Iya. Yang jajanan ringan itu cookies. Oke. Nah, dari pengalaman puasa pertama itu kan juga ada makanan favoritnya Tania juga gitu kan. Terus bakal di request gitu kan ke apa? Ke orang tua gitu kan. Kalau bisa disediakan lah seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Nah, tantangan yang paling sulit selain sosial media, kemudian dari teman, dari dalam diri Tania apa? Ada nggak? Selain apa ya? hawa nafsu lapar ya? Atau cuman itu memang? Cuman itu aja sih. Cuman itu aja. Dan bagaimanakah Tania melewati hal itu? Apakah pernah gagal melewati godaan itu? Pernah gagal melewati, tapi juga pernah kayak menahan diri gitu. Jadi kayak Oh, mau sampai maghrib dia nggak makan di tengah-tengah gitu lah. Oke. Nah, puasanya itu berarti apa nggak diterusin ya Tania ya? Apa Waktu itu. puasa nggak diterusin? Apanya yang Waktu tadi dapat godaan tadi loh. puasanya kalau dapat godaan aku biasanya mikir dulu kalau aku apa namanya, kalau aku makan ada kemungkinan 2 dapet dosa sama diomelin. Terus ya Diomelin sama ya kamu nggak puasa gitu ya, omelinnya ya kayak harus puasa udah besar gitu alasannya gitu. Tapi pernah nggak diam-diam? Wah, ini membuka dosa tapi nggak apa. Gimana? Pernah diam-diam nggak Tania? Takut kalau diam-diam, nggak pernah. Oh, maksudnya kalau di luar rumah gitu? Nggak pernah, tetap takut. Pernah dong, biar apa seru gitu loh. Jangan ya. Kenapa? Karena kalau Tania ngomong pernah, Mister Yoji juga pernah, teman-teman. Nah, ini ya saya mencari teman Sobat Inkers ya. Barangkali Sobat Inkers juga seperti itu, ya kita sama. Kenapa? Karena ya manusia ada yang pernah ya mengalami masa-masa ketika kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Apakah itu wajar? Tentu tidak wajar, teman-teman. Jangan diikuti ya. Oke. Ketika batal kan pasti kita juga tahu ya konsekuensinya itu apa ya? Kita kehilangan keseruan di bulan puasa nggak sih? Ya nggak sih? Ketika membatalkan. Karena puasa itu ada kayak vibe sendiri gitu kayak. Oke, nah vibe sendiri nih. Kayak vibes-nya itu nggak terlalu kelihatan sih, cuman aku ngerasa aja gitu kayak apa ya, kayak nggak ada yang makan, terus kita tuh pada ya pokoknya banyak lah. Kayak ngelihat sesama umat muslim nih sama-sama berjuang untuk menahan hawa nafsu. Bahkan oke lah kalau sesama umat muslim gitu kan. Tapi kalau melihat vibe kayak apa ya, kayak langit sore itu beda banget kan ya dengan sebelum bulan Ramadan. Dengan Ramadan ini kan beda. Kayak kok cantik ya langitnya gitu. Pokoknya atau mungkin juga apalagi kalau di Surabaya kan ya barangkali di Sobat Inkers, di kota-kota Sobat Inkers juga ngalamin ya perbedaan vibe-nya gitu ya. Sholat yang itu biasanya jamaah memang banyak sih, tapi kalau bulan Ramadan kayaknya kayak enak banget gitu di hati ya nggak sih gitu kan. Nah kalau Tania ketika bulan suci Ramadan ini rutin nggak sholat di masjid gitu? Aku nggak sholat di masjid soalnya masjidnya tuh harus nyebrang jalan dulu dan masjidnya lumayan jauh. Melewati antar kabupaten gitu? Enggak. Enggak. Maksudnya gimana? Kabupaten juga. Ya mungkin masih bisa lah kalau misalnya jalan gitu ya. Tapi itu daerahnya tuh kayak sepi gitu. Jadi aku nggak dibolehin berangkat. Karena keamanan ya. Iya, jadi aku nggak pernah sholat di masjid. Tapi pernah dulu diajak sama tante sholat di sana, cuman sekali doang. Ya. Berarti kalau kegiatan mengaji atau taraweh ya udah sama keluarga inti di rumah gitu. Wow, keren banget ya teman-teman. Oke. Kupikir tadi tuh karena Tania nggak sholat di masjid karena ya udah harus menempuh perjalanan jauh gitu, ratusan kilo. Enggak ya? Enggak ya. Mungkin ya menit aja sih, cuman karena keamanan. Karena keamanan.
Ya, Oke. Emang lebih yes. penting ya. Ya, Apalagi di zaman sekarang banyak hal yang nggak kita inginkan terjadi, teman-teman. Tetap yes. jaga diri masing-masing juga ya. Hmm. Oke, dari pengalamannya Tania tadi, yang paling berkesan dah, kan ini Ramadan udah, Tania umurnya sekarang berapa sih kalau boleh tahu? 12. 12. Selama berapa tahun itu dari kelas 4 itu ada nggak pengalaman yang paling berkesan gitu? Barangkali Tania bantu apa? Bunda masak rendang itu kebanyakan micin contohnya atau apa gitu. Ada nggak? Ini apa bantuin nenek kayak Oh, apa nenek ya? masih sehat sampai sekarang. Masih. Alhamdulillah. Ya, terus bantu nenek. Bantuin nenek sebelum kayak Hmm? sebelum lebaran itu biasanya kita kumpul di rumah nenek itu kayak apa ya? Nenek tuh bikin masak-masak gitu loh. Sendirian. Enggak bareng sama Oh, keluarga wow. nenek juga. Berarti Jadi sama bunda juga ya? masak-masak iya sama mama Hmm. juga masak-masak gitu. Terus yang Hmm. anak-anak nyemil-nyemil, ngobrol-ngobrol, nonton TV kayak gitu. Jadi setiap Oh, mau lebaran itu selalu kayak rame gitu loh rumah. berarti ada yang tim masak dan juga testernya ya dari Tania dan saudaranya Tania gitu. Iya. Oke, itu yang paling berkesan ya. Hmm. Dan terus terjadi nggak sampai di tahun ini atau mungkin tahun kemarin masih Kalau terjadi itu? tahun kemarin masih terjadi sih. Tapi Oke. pas kemarin tahun 2023 itu aku kan lebarannya nggak Hmm? ke Surabaya, jadi Oh, di karena Madiun kan. oh, Jadi kenapa tuh? Apakah karena Mbak Set itu masih COVID ya atau enggak ya? enggak, Oh, udah enggak. 2023 kan. Oh, iya. Oh, gitu. Kan Terus itu terus langsung ke keluar kota. Kita langsung keluar jalan-jalan kota. ke luar kota. Gitu. Jadi nggak ke Surabaya dulu Mm-mm. masa-masa bareng gitu enggak. Berarti rombongan nih, Enggak rombongan banget sih, tapi banyak orang lumayan. tapi banyak orang. Wow, itu yang paling berkesan ya Tania ya. Ya, aku suka keramaian, kumpul-kumpul gitu. Oh, suka keramaian. Hmm. Ya si Ramadan kalau nggak rame, ya nggak Kurang seru lengkap. sih, kurang lengkap ya. Ya. Dan apalagi kumpul keluarga yang itu banyak banget. Itu Mm-mm. udah pasti bikin apa ya, hari kemenangan tuh beda gitu vibes-nya. Ya nggak sih? Iya. Nah, pesan terakhir nih gini. Pesan Tania untuk Sobat Tinkers yang lagi nonton atau yang lagi di rumah ini. Ya. Ada nggak pesan-pesan biar apa sih Ramadannya itu makin berkesan, makin apa ya? Ya udahlah, kan banyak sih sekarang di sosial media tuh pernah nih Mister Yoji lihat Ramadan tahun ini kok biasa aja ya, kayak ya udah dia datang dan pergi udah biasa aja gitu, Ya. nggak kayak tahun lalu masih aku lihat ada anak kecil yang masih banyak apa ikutan sholat atau bagaimana. Nah, Ya. ada nggak pesan Tania buat teman-teman itu biar kerasa aja Ramadannya? Kalau Ramadan itu dijalannya tuh Mm-mm. bukan karena vibes, tapi karena ikhlas. Karena ikhlas. Yes. Kata-kata hari ini enggak. Karena ikhlas, oke. Selain itu ada nggak Tania? Biar apa ya? Hari Raya Idul Fitri itu makin dekat tuh nggak makin sedih tapi makin seneng gitu. Ya sedih karena ditinggal Ramadan sih iya, tapi oke, aku terima hari raya tahun ini pasti lebih menyenangkan lah gitu. Ada nggak? Pokoknya bikin semenyenangkan mungkin kayak Hmm. apa ya, kumpul-kumpul bareng keluarga, habis itu main-main sama teman. Pokoknya apapun yang bikin kalian seneng deh. Berarti kita impikan hal itu ya. Kita Ya. bayangkan hal itu terjadi di hari raya nantinya ya. Yes. Yang akhirnya kalau terwujud pun juga makin berasa hari raya Idul Fitrinya itu ya. Oke, keren banget Tania. Luar biasa sekali nih teman-teman dari apa yang telah disampaikan sama Kak Tania ya. Dari pengalaman pertama puasa, kemudian tantangannya, kemudian gimana sih cara Kak Tania melewati tantangan itu, berjuang gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun juga bisa full ya puasanya. 14 hari ini full kan? Enggak, udah bolong. Oh, udah bolong teman-teman. Ya. Ya, nggak apa-apa. Bolong pun itu juga harusnya dibayar setelah bulan suci Ramadan nanti. Iya, setelah Hari Raya Idul Fitri nantinya ya. Oke ya. Harapannya Mister Yoji, Kak Tania tetap semangat menjalani puasa. Tapi hari ini lagi puasa toh? Enggak. Lagi nggak puasa. Oke. Jangan menggoda teman-temannya sedang berpuasa ya Tania. Ya. Itu pesan saya buat Tania. Enggak. Pun sama teman-teman juga Sobat Tinkers, jangan menggoda teman-teman yang sedang berpuasa ya itu dosa teman-teman. Oke, terima kasih Kak Tania sudah hadir di podcast spesial Ramadan ini ya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah berbagi ilmu dan juga pengalaman.
Sampai jumpa lagi Kak Tania di episode selanjutnya mungkin ya. Apa kabar Kak Tania atau dengan siswa atau warga belajar yang lainnya, kita tunggu di next episode. Jangan lupa teman-teman apa? Ya, like, subscribe ya, share juga, terus kemudian follow akun-akun sosial media kita biar apa? Biar nggak ketinggalan seluruh informasi pentingnya. Yes. Nah, oke. Itu aja. Kita akhiri dengan jargon. Seperti biasa, apa jargonnya? Think Indonesia, the... kita ulangi nih, belum siap nih. Schoolnya ketinggalan nih. sorry. Lagi. 2, 2, 3. Think Indonesia School, the greatest future generation. Goodbye.